Assalamualaikum, salam literasi. Buku buku edisi Ramadan 1447 Hijriah tahun Masehinya 2026. Seperti dari awal Ramadan saya sudah mencoba mengazamkan melakukan kegiatan rutin dengan nama Tassa, Tadabbur Al-Quran, satu hari satu ayat. Ini kalau di kalender kami, di agenda kami, saya pribadi saya udah puasa yang ke 10, betul ya, ke 10. Wow, ternyata dari Jumat ya pasti ya, 10. Saya hari ini saya tertambat di satu ayat dalam surat An-Nisa. Sebenarnya ini ayat perang, tapi saya tertarik di beberapa frasanya dan saya coba cari-cari referensi terkait ayat ini dan nemu beberapa hal yang menarik. Seperti biasa ya, ini tadabbur, bukan tafsir, ini hanya refleksi diri saya putu terhadap satu ayat Al-Quran. An-Nisa ayat yang ke-75. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladziina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Nah, agak panjang ya. Oke, yang artinya sebuah pertanyaan. Allah bertanya, mengapa kamu tidak mau berperang? Mana ayatnya perang. Tukotiluna itu perang. Berperang di jalan Allah untuk membela, nah ini menarik. Untuk membela siapa? Al-mustad'afina, orang-orang yang lemah dari kaum laki-laki, perempuan dan anak-anak. Dan mereka itu berdoa. Orang-orang yang lemah itu berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, keluarkanlah kami dari negeri yang zolim, penghuninya zolim, dan jadikanlah kami pelindung dari sisimu dan jadikanlah kami penolong. Berikanlah kami penolong. Oke ya. Jadi minta walian itu pelindung, asiron itu penolong. Jadi dia orang-orang itu, penduduk di kota itu tuh berharap ada yang minta pertolongan dan minta pelindung dan minta pertolongan. Oke ya, ini ayatnya ayat perang, tapi saya menangkap ini ada beberapa referensi atau artikel yang terkait ayat ini dan justru menghubungkan dengan semangat pembelaan. Jadi sebenarnya nanti kan arahnya ke kemerdekaan kan, al-huriyah gitu, kemerdekaan dari orang-orang yang lemah tadi. Jadi ini yang saya tangkap nih, mohon ya nanti kalau tidak sepakat ya nggak apa-apa, ini versi putu aja sih. Saya tuh membaca ayat ini justru memahami bahwa ternyata seruan perang, dasar perang itu sebenarnya bukan ambisi untuk memperluas, bukan ambisi memperluas wilayah, bukan memenuhi gairah berkuasa gitu, bukan. Justru perang ini adalah keseimbangan. Perang yang dimaksud oleh Al-Quran ini adalah keseimbangan dari seperti hujan setelah kemarau yang panjang gitu kan. Jadi dia itu adalah dibutuhkan sebuah aktivitas perang itu justru ketika ada yang dilemahkan, ada yang dizalimi gitu. Jadi ini tuh sebuah hukum kasualitas, hukum sebab akibat yang justru jika tidak dilakukan ini berbahaya untuk keberlangsungan kita sebagai umat manusia. Kebayang ya? Sorry, saya nangkapnya begitu karena kan seruannya gini, mengapa engkau tidak mau berperang? Untuk membela orang yang lemah dari laki-laki, perempuan dan anak-anak yang berdoa, Tuhanku, keluarkanlah kami dari negeri yang zalim ini dan berikanlah kami pelindung dan penolong, ya kan? Jadi ada sekumpulan orang yang lemah, muta'afin itu yang dilemahkan. Kemudian Tuhan memantik ke kita. Kenapa kamu nggak mau turun tangan? Kenapa kamu tidak mau membela? Saya menangkapnya begitu. Jadi ini cara pandang definisi perang dengan cara yang pas. Cara agama itu ternyata itu. Justru dia itu adalah alat penyeimbang. Tadi seperti hujan. Hujan itu kan penyeimbang itu. Ketika air yang
kita tidak peduli dengan air yang mengalir di bumi ini, dia meresap, dia jadi mata air gitu kan. Tapi ketika nanti dia sampai ke laut kena matahari ke atas, mati jadi hujan turun. Jadi ketika hujan tidak turun itu keseimbangan bumi ini jadi kacau kan. Sehingga itu penyeimbang, hujan itu seperti penyeimbang. Begitu juga fenomena-fenomena alam lainnya ya. Bahkan gempa itu kan dia mendudukkan ruas-ruas pada bumi gitu kan. Ketika grek mungkin akan ada bencana di sekitar itu, tapi setelah itu dia akan mencari titik keseimbangan. Dan contoh lainnya ya. Nah, saya akan tarik lebih ke personal. Kalau perang kan udahlah, zaman sekarang perang yang terjadi paling ya mana nih? Kalau sekarang Ukraina sama Palestina ya. Kalau di sini kan enggak. Saya membacanya menarik ke refleksi diri ya berarti ya. Berarti ini kan seperti seruan gini. Butuh. Ini seperti kalau saya menangkapnya gitu. Ya Allah itu seperti mengingatkan, Put, serius kamu nggak mau mikirin orang yang lagi membutuhkan gitu. Lo nggak mau turun tangan kepada orang-orang yang dizalimi gitu, ya kan? Seperti begitu kan? Perasaan yang timbul ketika kita di suatu tempat dan kita melihat ada ketidakadilan dan kita diam saja gitu, ya sih? Ketika kita jelas yakin ada sesuatu yang ini, atau mungkin bahkan ada permintaan tolong gitu, ada orang-orang yang merasa terzalimi dan minta tolong dan kita bisa mengabaikannya gitu. Ini kan kayak ditegur sama ayat ini kan. Kamu nggak mau berperang. Kenapa kamu nggak mau turun gitu? Terhadap membalang orang-orang yang zalim itu. Oke, itu juga masih terlalu serius gitu ya. Kita bayanginnya, wah ada korban penggusuran atau ada korban kezaliman, mungkin apa tuh namanya, penetapan ketentuan undang-undang yang tidak adil misalnya gitu. Itu kan masih besar. Oke, saya persempit lagi. Lebih ke putu lah, atau ke teman-teman mungkin ngalamin gitu ya. Contohnya gini, di sekitar kita itu ada nggak sih Ustadz Afin itu? Iya nggak sih? Lalu kita ikut apa gitu? Saya sering kena gitu ya, kena tersentuh gitu ya, tersentuh oleh orang-orang yang menjaga kesantunan bahkan ke semua lapisan masyarakat gitu. Ke penyapu jalanan, ke orang tua yang sudah sudah susah jalan, terus atau mungkin orang miskin atau mungkin pengemis, terus orang yang respect gitu terhadap mereka itu menurut saya itu romantis gitu. Romantis. Anak kecil yang mau menyeberangkan jalan, orang tua kan itu sebenarnya kan bagaimana cara memandang Ustadz Afin kan, orang-orang lemah di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan kita kan. Ya sih, coba cek mundur ke kita pribadi masing-masing, sekitarnya dengan orang-orang yang Ustadz Afin di sekitar kita. Gitu kalau saya nangkepnya ya. Oke tak, jadi pelan-pelan ya. Jadi ini ayatnya ayat perang, tapi kalau ditarik perang itu perlindungan atas orang-orang yang lemah. Sekarang kita tarik yang lebih dekat. Orang-orang yang lemah itu sekarang mungkin bukan masalah diperangi, tapi mungkin dia diganggu secara sistem gitu, dizalimi secara sistem. Kita harus turun membelanya. Ini juga masih besar. Kita kalau tarik yang lebih dekat lagi dengan kehidupan kita sehari-hari, mungkin sebenarnya nggak usah muluk-muluk yang tadi sistem dan sebagainya. Ternyata ada nggak orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya Ustadz Afin gitu, orang yang lemah gitu, entah secara ekonomi, entah secara fisik, yang ternyata mereka membutuhkan bantuan kita gitu. Coba bayangkan ketika ini menjadi renungan gitu di bulan suci ini, lalu kita melakukan itu gitu, lalu kita menjaga keseimbangan semesta ini dengan menolong atau membantu Ustadz Afin. Saya menarik ada satu artikel ya membahas ayat ini, dia justru nariknya ke al-maqasidus syariah, dan itu saya juga wow, ini keren juga nih. Jadi dia ini penulisnya, saya nggak apa-apa sebutkan penulisnya, ini jadi amal jariah buat dia ya. Ini ada di tafsir.id ya, Kak Aulia Amalia. Beliau menulis tentang An-Nisa ayat 75 ini dengan menukil Al-Khuriyah. Jadi ketika bicara tentang perang untuk menyelamatkan orang-orang yang gitu kan,
Sebenarnya ini bicara tentang kemerdekaan. Tentang kemerdekaan itu adalah hak individu masing-masing manusia itu untuk merdeka. Kemudian menarik dia mengambil penjelasan tambahan di maqasid asy-syariah. Bagaimana syariat-syariat itu dimaksud. Kalau ini kayak pernah saya bahas juga di Putu Buku ya. Maqasid asy-syariah itu bahkan ada bukunya, itu bukunya Yusuf Qaradawi tentang itu. Saya ulang ya buat pengingat kembali. Maqasid asy-syariah itu ada 5, yaitu menjaga agama. Jadi prinsip syariah itu ada itu untuk pertama menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Oke ya, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi agama turun itu sebenarnya untuk menjaga itu 5 ini. Nah, ketika bicara tentang menolong bangsa yang terzalimi tadi, itu kan sebenarnya al-hurriyah juga, kemerdekaan kita di antara keberkehendak ya, antara ke akal dan harta. Ya banyak lah ya, al-hurriyah itu kan kemerdekaan personal ya. Saya tuh suka betul dengan Kak Aulia ini, dia menukil kalimat indah pada di poin terakhirnya itu dia menjawab seruan surah An-Nisa ayat 75 di era modern. Dia mengatakan bahwa bagaimana bentuk penjajahan tidak selalu hadir senjata dan invasi militer. Penjajahan bisa berbentuk eksploitasi ekonomi, membuat rakyat sulit keluar dari kemiskinan, dominasi budaya, mengikis akhlak, sistem hukum yang berat sebelah. Salah satu fitrah Al-Quran sebagai kitab suci berlaku sepanjang zaman. Jadi sebenarnya konteksnya pasti masuk semua itu. Dengan demikian jelas ayat ini, ya, surat Nisa 75 ini mengingatkan kewajiban membela yang lemah, menegakkan keadilan, dan tidak berhenti pada konteks fisik, perang fisik. Dia harus bela bangsa, ya, ini termasuk ngomongin Palestina panjang ya. Dia ada semua aspek. Nah, saya nggak baca semuanya, tapi saya cerita benang merah yang saya tangkap. Jadi gini, menurut si penulis ini, yang disebut kezaliman itu bisa jadi adalah menyelamatkan kita manusia untuk nyaman berkehendak, nyaman. Kalau bahasanya gimana sih, sebentar ya, aku nemu kata yang bagus kok. Menjaga memanai perang itu menghapus kerusakan yang lebih besar, menegakkan keadilan, membebaskan yang Bentar ya, aku ada satu kalimat yang wow, ini kena banget gitu. Memandang kebebasan, oke, sebentar. Hurriyah al-i'tiqadiyah, oke, ini dia. Jadi kebebasan itu adalah kebebasan yang luas ya. Hurriyah al-i'tiqad ya, kebebasan ekonomi. Jadi dia memiliki kesamaan peluang, kesamaan untuk berusaha gitu ya, secara ekonomi. Kemudian al-hurriyah al-aqwal, kebebasan berpendapat, dia memiliki ruang untuk sama. Masalahnya aku mau ini gitu. Ya. Saya ingat betul wajah anak saya ketika menolak hukuman. Saya dulu kecil itu ini tiba-tiba terlintasnya. Saya sering menghukum anak saya dengan menyiram air ke anak ketika dia nangis atau nakal gitu ya. Karena menurut saya airlah yang menghapus dosa-dosa gitu kan. Cuman ada wajah anak saya yang kedua itu yang komplain, dan sampai sekarang saya masih kebayang itu, dan saya harus menghargai itu gitu. Dia mengatakan, saya mau dihukum tapi saya tidak suka disiram air. Kaget saya. Itu kan sebuah kebebasan berpendapat gitu. Semua orang, bahkan anak ini kan seringkali tergoda. Kita sebagai orang tua itu menganggap ini wilayah gua nih gitu ya. Ini hak gua, nih kewenangan gua. Tapi ternyata mereka juga punya wilayah untuk berpendapat. Dan itu sampai sekarang saya masih kepikiran. Kemudian ada al-hurriyah al-ilmi wa ta'lim wa ta'alif. Jadi kebebasan belajar, mengajar, dan berkarya. Bayangkan. Agama demikian hati-hati menjaga kebebasan itu. Kamu belajar dengan cara apa? Kamu mau mengajar dengan cara apa? Kamu mau bekerja dengan cara apa? Jadi ada ruang-ruang kemerdekaan di situ. Kemudian al-hurriyah al-amal, dia kebebasan berkarya, bekerja. Kebebasan itu bekerja, berprofesi. Kebayangkan kebebasan itu yang ini definisi kebebasan yang lengkap ini. Malah kita ulang lagi ya. Kebebasan ekonomi, kebebasan akal, kebebasan berpendapat, kebebasan belajar, berkarya, dan tumbuh gitu, dan kebebasan bekerja, mengambil profesi tertentu. Kebebasan yang luas gini materi definisinya ini, kalau kita tarik ke An-Nisa ayat 75 tadi, selama ada orang-orang di sekitar kita mustad'afin yang ternyata mereka
terzalimi dari sisi itu, sepertinya kita harus turun. Contoh sederhana, ketika tidakkah kita terusik saat ada seorang anak yang belum lama ya di dekat wilayah kami lagi, saya makanya agak shock gitu, di Kabupaten Ngada ya, yang anak kecil sekolah dan bunuh diri dan menuliskan surat untuk orang tuanya gitu, karena ekonomi dan sekolahnya. Itu kan sebenarnya itu masalah gitu, dan tidak boleh, bukan tidak boleh ya, seharusnya itu tidak bisa kita pikir, harus ada yang memikirkannya gitu. Harus ada yang memikirkannya, melindunginya gitu, agar anak-anak itu tidak dalam posisi seperti itu. Terus apalagi ya, banyak banget sih ya kalau ngomongin masalah ya. Saya takut kalau di berita, kita search berita hari ini aja kita langsung nemu kok hal-hal yang kezaliman, ketimpangan. Sorry, kezaliman ini definisinya clear ya, kezaliman tuh lawannya adil gitu aja. Jadi kalau teman-teman lihat satu fenomena tidak adil gitu, maka sebenarnya itu zalim. Kalau saya nangkapnya begitu kan, definisi keadilan itu kalau dulu zaman di pesantren, al-adlu wat usain ala mahaliha. Adil itu meletakkan sesuatu sesuai porsinya pada tempatnya, sehingga ketika ada sesuatu yang tidak pas, itu tidak adil. Saya termasuk yang belajar belum selesai lah menerjemahkan itu, karena memang keadilan itu seperti ruas asimtot gitu, yang diagram asimtot ya, yang tidak pernah menyentuh tapi dekatin doang gitu. Saya merasa seperti itu keadilan itu, mencari titik keadilan itu seperti nggak pernah dapat, walaupun paling cuma deketin aja. Sehingga perjuangan An-Nisa ayat 75 yang tentang bagaimana menyelamatkan kaum mustadaf ini adalah perjuangan yang mungkin memang tidak akan pernah selesai, karena asimtot. Serem ya. Tapi ini menurut saya ini bukan ayat yang memang ayat perang, tapi bisa ditarik yang terus lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Terus itu menjadi mindset kita untuk terus menolong orang lain dalam kondisi apapun. Sehingga ketika ada seruan minta tolong itu, kita tidak mengabaikannya. Saya mau ngomong ini tiba-tiba kepikiran, ada beberapa orang yang minta tolong di kepala saya, dan ada beberapa yang tidak kepegang gitu. Kayaknya memang butuh lebih profesional ya dalam mengadministrasikan bentuk pertolongan yang datang ke kita, bentuk permintaan pertolongan yang datang kita, dan mendelivery menjadi sebuah bantuan yang pas gitu. Ya itu harus profesional ya. Saya ngerasa kayak ada yang kelewat, ada yang lupa, ada yang belum. Saya coba nanti saya al-idariyah itu kita administrasikan, sehingga kita bisa maksimal gitu. Kalau mau nolong orang itu, mungkin ya memang mampu kita, tidak terlalu mengganggu kebutuhan pribadi kita, tapi terdelivery dengan baik kepada mereka yang membutuhkan. Wow, seru ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga hari ke-9 atau mungkin hari ke-8 hari ke-10 atau mungkin hari ke-9 ke teman-teman yang puasa mungkin berbeda dengan saya. Namun ini An-Nisa ayat 75 menjadi bahan renungan yang indah ya di Ramadan tahun ini. Bagaimana kita mengambil seruan untuk menolong, kalau di sini katanya berperang kepada orang-orang yang lemah ya, dari kaum laki-laki, perempuan dan anak-anak, yang dia berdoa bahwa dia sampai minta, ya Allah keluarkan aku dari negeri yang zalim. Dan kemudian doa mereka itu selain keluar, dia minta dua hal lagi, minta kepada Allah. Satu, pelindung. Kalau pelindung itu kan belum terjadi masalah, sudah ada yang jaga ini gitu. Dan yang penolong saat dia sudah jatuh, diangkat. Semoga kita bisa menjadi bagian dari subjek dari ayat ini ya. Jadi bisa menjalankan yang dia inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.